Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Setika dari Universitas Islam Negeri Raden Lampung, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan stratifikasi sosial. Mungkin sudah banyak yang tahu ya stratifikasi sosial itu apa. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Stratifikasi sosial adalah ilmu sosiologi yang membahas tentang lapisan-lapisan masyarakat. Jadi, dalam lapisan-lapisan itu, masyarakat digolongkan atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan berdasarkan suatu sistem sosial tertentu yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Maka dari itu, sistem stratifikasi sosial ini adalah suatu sistem yang membedakan antara individu ataupun kelompok pada masyarakat dengan menempatkan pada kelas sosial yang berbeda-beda antara individu pada suatu lapisan satu dengan lapisan lainnya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa dalam kehidupan masyarakat yang beragam ada perbedaan antara satu individu dengan lainnya atau dengan kelompok lain. Dan hal tersebut sangatlah wajar terjadi. Keberagaman dalam masyarakat adalah sebuah fenomena sosial yang sifatnya horizontal dan vertikal. Perbedaan antara anggota masyarakat dalam ilmu sosiologi dikenal sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi inilah yang akhirnya mengelompokkan setiap individu dan kelompok yang memiliki perbedaan. Untuk mengetahui apa pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli, apa saja faktor pembentuknya, apa saja sifat-sifat stratifikasi sosial, dan apa saja fungsinya. Harus simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama menurut Yitirim Sorokin. Menurutnya, bukunya yang berjudul Social Stratification, stratifikasi sosial itu merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam lapisan kelas secara hierarkis atau bertingkat. Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut menjadi ciri yang tetap serta umum dalam masyarakat yang hidup secara teratur. Kemudian yang kedua, menurut Max Weber. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial itu adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis. Menurutnya, dimensi kekuasaan, hak istimewa atau privilege, dan kehormatan atau prestis. Ingat ya, ada kata prestige di sini. Artinya, seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila yang tidak ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi definisi stratifikasi sosial menurut para ahli tadi bisa kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial itu merupakan pembedaan status anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudan stratifikasi sosial pada masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Nah, kelas sosial itu terdiri atas kelas sosial tinggi, kelas sosial menengah, dan kelas sosial rendah. Sampai di sini adik-adik paham ya tentang definisi stratifikasi sosial itu apa. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor pembentuk stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada 7 jenis dasar pembentuk stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh sebab itu, muncul lapisan-lapisan untuk membedakan mereka yang memiliki prestige dan mereka yang tidak memiliki prestige. Yang pertama, faktor kekuasaan. Faktor pertama ini adalah kekuasaan seorang individu maupun sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah. Kekuasaan ini terbentuk sebab ada faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Adanya kewenangan dan kekuasaan ini untuk mengukur kepemilikan kekuatan seseorang dalam mengatur sekaligus menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Orang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan paling besar yang akan menempati lapisan paling atas dalam masyarakat. Dasar dari pembentukan stratifikasi sosial juga berkaitan dengan kekayaan seseorang.
Sebab orang kaya cenderung bisa menguasai orang lain yang masuk dalam kategori tidak kaya dalam masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan serta kewenangan seseorang juga akan mendatangkan kekayaan. Faktor kedua adalah kekayaan. Sebab orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan yang tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut bisa mempengaruhi gaya hidup, jenis makanan yang dikonsumsi, cara berpakaian, transportasi pribadi, hingga kepemilikan atas barang-barang mewah. Kekayaan seseorang dapat diukur dari kepemilikan harta benda yang terlihat dari jumlah materialnya. Kekayaan tersebut yang akhirnya menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Karena orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan masuk dalam kelompok masyarakat terbatas. Sementara itu, orang yang tidak memiliki kekayaan atau jumlah kekayaannya paling rendah, maka ia akan berada dalam lapisan sosial masyarakat paling rendah. Seseorang dapat melihat kekayaan orang lain dari tempat tinggalnya, cara berpakaian, benda yang ia miliki, kebiasaannya dalam berbelanja maupun berbagi dengan orang. Yang ketiga ada kehormatan. Faktor kehormatan ini yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan atau kekuasaannya. Kehormatan seseorang juga diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ditempati oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang tinggal di wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Ukuran kehormatan seseorang akan sangat terasa pada kehidupan masyarakat tradisional, sebab orang yang paling dihormati biasanya akan memberikan banyak jasanya pada masyarakat, orang tua, atau orang yang memiliki perilaku dan budi yang luhur. Dalam masyarakat tradisional, seorang individu yang paling dihormati biasa disebut sebagai tetua adat, atau orang tersebut adalah seorang pemimpin di masyarakat yang pernah memiliki jasa besar pada masyarakat di masa lalunya. Yang keempat ada faktor pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial. Dengan menempuh pendidikan tinggi, kamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, sehingga taraf hidup kamu pun ikut naik. Makanya, kalau mau jadi orang sukses, harus belajar yang rajin ya. Yang kelima, keturunan. Keturunan juga bisa menempatkan individu ke lapisan kelas tertentu. Misalnya nih, karena merupakan anak bangsawan, meski masih bayi, sudah mendapat hormat dari masyarakat di sekitarnya. Di Indonesia, faktor keturunan pun menjadi faktor penyebab munculnya stratifikasi sosial sampai saat ini. Dan yang keenam, stratifikasi sosial berdasarkan status sosial, dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Jenis stratifikasi sosial ini juga bisa berubah tergantung di mana tempat individu itu berada. Misalnya, ibu kalian itu seorang direktur utama dalam suatu perusahaan di kantornya. Nah, ia menempati posisi yang paling tinggi, akan tetapi saat dia pulang ke rumah, status ibumu sama seperti ibu-ibu perumahan yang lain. Kemudian yang ketujuh itu ada gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, kehidupan masyarakat semakin maju, ditambah kehadiran media sosial yang membuat orang berlomba-lomba tampil paling menarik dan ingin dihargai. Hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Coba deh kamu pergi ke mall dengan baju apa adanya. Kamu mungkin bakal dicuekin sama si pramuniaga, tapi kalau kamu pakai iPhone 14 Pro Max dan tas branded, bisa-bisa mereka yang nyamperin kamu loh. Selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu dibagi menjadi 3 macam, yang setiap macamnya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Setiap bentuk dari stratifikasi akan menentukan kebebasan setiap individu atau anggota masyarakat dalam strata sosial.
Yang pertama sifatnya adalah stratifikasi sosial terbuka. Sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seseorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Contohnya, ketika ada seorang individu yang dahulu bekerja hanya sebagai staf kantor biasa di kantornya, kemudian ia mendapatkan kesempatan promosi jabatan sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabangnya, kegigihan seseorang termasuk menjadi faktor dari terbentuknya stratifikasi sosial dan penentu seseorang bisa berpindah lapisan atau tingkatan kelas dari terbawah menjadi teratas. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Bentuk kedua adalah stratifikasi tertutup yang sifatnya diskriminatif. Karena bentuk kedua stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya nih, dalam sistem kasta yang menentukan hak waris seseorang seperti sistem kasta pada kerajaan Inggris atau kerajaan lainnya di Eropa, seseorang yang menjadi keturunan raja maupun ratu maka sudah pasti mendapatkan warisan atau meneruskan tahta dari sang raja maupun ratunya. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Bentuk ketiga dari stratifikasi sosial ini adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka, sehingga bentuk stratifikasi ini memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi lain. Seorang individu dapat berpindah ke lapisan atau tingkat sosial yang lain dengan cara pindah ke daerah yang lapisan sosialnya memiliki sifat terbuka. Contohnya, dari sifat campuran adalah sistem kasta di Bali yang membuat masyarakat setempat sulit berpindah kedudukan. Akan tetapi, stratifikasi ini membuat orang yang memiliki kasta paling tinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Meskipun masyarakat Bali akan kesulitan untuk berpindah kasta di daerah tersebut, akan tetapi mereka tetap bisa berpindah kedudukan berpindah ke wilayah lain. Terakhir, terus apa sih fungsi stratifikasi sosial itu? Bukannya malah memicu konflik ya? Tunggu dulu. Stratifikasi sosial itu justru membuat tatanan hidup menjadi lebih terstruktur loh. Langsung aja kita bahas yuk. Stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat sesuai dengan kelas sosialnya bukanlah hal yang diskriminatif loh, sebab stratifikasi sosial ini dinilai dibutuhkan oleh masyarakat karena memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Fungsi yang pertama merupakan distribusi terhadap hak-hak istimewa yang sifatnya objektif. Maksudnya, dari distribusi hak istimewa yang objektif termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua, menentukan prestis serta penghargaan. Menentukan prestis serta penghargaan seorang individu di tengah masyarakat, maksudnya adalah sistem tingkatan strata sosial ini bersangkutan pada prestis serta penghargaan seorang individu. Dalam hal ini, penghargaan pada seorang individu yang menduduki serta melaksanakan tugasnya dapat dipandang sebagai insentif yang menarik mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya, ketika ada seorang yang memiliki keturunan keluarga kerajaan atau keraton, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan gelar kebangsawanannya sebagai penghargaan maupun prestis yang ia miliki. Yang ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Fungsi yang selanjutnya ini adalah sebagai kriteria dari sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan tersebut dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok, wewenang maupun kekuasaan.
Yang keempat, menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Stratifikasi sosial berfungsi untuk menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Sebab setiap strata sosial ditandai dengan pangkat maupun simbol yang menunjukkan kedudukannya, peran khusus serta standar dari tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Contohnya adalah tingkah laku dan cara berpakaian setiap individu yang berasal dari strata sosial yang berbeda-beda, maka cara berpakaiannya pun berbeda. Sebab tingkah laku dan cara berpakaian seseorang berasal dari kalangan borjuis misalnya, pasti akan berbeda dengan masyarakat dengan tingkat sosial yang lain. Yang kelima adalah alat solidaritas antar individu atau antar kelompok. Fungsi yang terakhir ini dari stratifikasi sosial adalah sebagai pemersatu bangsa yang dapat mengkoordinasikan serta mengharmonisasikan setiap unit yang ada dalam struktur sosial tersebut, karena berada di lapisan sosial yang sama, membuat hubungan antar kelompok menjadi lebih solid. Pengusaha saling bekerja sama untuk mengembangkan bisnis mereka, sementara para buruh melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan hak hidup yang lebih baik. Gak kerasa nih, sudah di penghujung waktu. Kurang lebih begitulah pembahasan dari kakak mengenai stratifikasi sosial. Semoga pembahasan yang disampaikan tadi bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan kalian semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.